Karena orang tetap maksa, mana ijazah SMA-nya, mana ijazah SMA-nya. Di Singapura itu, ini memang yang harus dipahami. Banyak orang kan nggak paham, tapi sok tahu gitu loh. Kalau mau dia mengeluarkan ijazah setara S1 kan wajib bekerja sama dengan kampus lain di luar negeri. Ini saya kebetulan ada ijazah diploma maupun ada ijazah S1 saya. Kenapa harus ngotot mana logo MDIS-nya? Ya karena memang yang mengeluarkan itu universitas rekanannya. MDIS cuma boleh. Iya, saya sempat lihat. Itu kan yang digembar-gemborkan S2 jadi bahan ketawaan kan. Karena menurut saya kan sistem pendidikannya aja udah beda ya. Kalau Indonesia kan SD, SMP, SMA itu 12 tahun. Kalau di Singapura kan primary school sama secondary school itu 10 tahun atau 11 tahun. Dari situ aja udah beda. Oke, Jadi sip. beliau kan udah lulus SMP ya di Solo ya. Ya, Jadi SMP di kalau Solo. misalnya orang mikir apa namanya istilahnya itu udah 2/3-nya secondary school. Kalau Dua pindah ke per tiga. Singapura, iya kan? Kalau makanya rata-rata yang pindah ke Singapura tuh lulusan SMP karena tinggal ngikutin kayak setahun atau 2 tahun penyetaraan kan persiapan kayak gitu. Jadi Oke. orang banyak yang kekeh kayak secondary school di apa Orchard dan apa namanya UTS itu SMA-nya mana ya? Memang kalau di Singapura nggak ada ijazah SMA gitu. Ya, Orang kekeh oke. gitu loh. Padahal udah jelas-jelas beda tetap harus SD, SMP, SMA gitu. Iya. Itu soal sistem pendidikan ya. Jadi Hmm. kita langsung mulai aja ya Kak. Nah, ribut-ribut ijazah ini mengenai ijazah Mas Gibran, bahwasannya Mas Gibran alumni dari MDIS sama dengan Kakak Dian ya. Iya. Walaupun perbedaan tahun lulusnya, tapi soal kampusnya ini. Yang saya memulai pertama ini gimana tanggapan Kakak Dian ketika kampus MDIS disentil nih? Sebagai alumni ini gimana? Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ya, Dian. Kebetulan saya memang alumni MDIS. ya. Jadi saya masuk di tahun 2018 dan selesai di tahun 2021. Dari segi tahun memang beda ya. Cuma Ya. memang waktu itu pas saya masuk di tahun 2018, Hmm. di pintu masuknya itu memang ada beliau. Oke, foto ya, foto Dipasang Mas foto. Gibran. Jadi nggak cuma Oh, beliau sih, ada beberapa foto alumni yang terkenal lah. alumni terkenal Saya ya itu? saya lupa ada berapa banyak, tapi ada kayak putrinya Presiden Mugabe juga kuliah di situ, dipasang fotonya, dan beberapa lah kayak gitu. Dan waktu itu pertimbangan saya masuk ke MDIS karena saat itu di tahun 2018 sebelum saya memutuskan untuk kuliah di mana, saya datengin dong beberapa kampus. Oke. Untuk saat itu, jadi dengan pertimbangan biaya juga, pertimbangan biaya, fasilitas, dan lain-lain, itu saya datengin kampus dari yang modelnya ruko-ruko, dari yang kampusnya ada di mall, dan lain-lain. Hmm. Dan pilihan saya jatuh ke MDIS, karena dari segi Oke. fasilitas, dan Hmm. kita ngerasa environment-nya itu emang benar-benar kampus gitu. Jadi Hmm. waktu itu memang saya pilih MDIS. Kalau sekarang istilahnya banyak jadi lelucon karena MDIS rankingnya rendah, yang Hmm. namanya kampus ya wajar ya ranking naik turun. Ya. Apalagi MDIS itu kampus dari tahun 1950-an. Wah. Kampus yang pertama swasta di Singapura. Yang pada saat Hmm. itu belum ada saingannya gitu. Iya, iya. Even sekarang pun kampus swasta nggak semuanya punya gedung sendiri Hmm. gitu. Jadi pertimbangannya itu memang kampus tertua dan waktu itu juga memang di saat itu pilihan terbaik untuk saya dari segi pendidikan, fasilitas, kemudian biaya. Jadi saya memang Ya. memilih MDIS. Oke. Berarti kampus tertua tetap eksis ya. Nah, Iya, sejauh ini dengan gimana kerja sama kampus MDIS dengan kemitraannya dengan beberapa kampus di Eropa oh, ya? Oke. jadi MDIS itu memang punya kemitraan dengan beberapa kampus di Inggris ya. Jadi dengan terbuktinya dia masih berdiri dari tahun 1950-an sampai sekarang aja itu kan berarti memang dia kredibel yang pertama dan yang kedua dia tidak menyalahi aturan. Karena di Singapura itu kan peraturan pendidikan ketat ya. Jangankan untuk urusan ijazah gitu yang Hmm. vital, yang istilahnya penting, Ya. untuk urusan presensi aja kehadiran itu pasti Hmm. dilaporkan ke pemerintah gitu, dilaporkan ke pihak imigrasi karena kita sebagai student kan ada pakai yang namanya student pass ya, itu sebagai izin tinggal kita di Singapura. Jadi Hmm. saya rasa kalau dari segi MDS-nya sendiri itu nggak mungkin yang namanya mengeluarkan ijazah palsu gitu. Oke. Berarti sejauh ini kemitraannya masih berjalan di beberapa kampus? Beberapa kampus iya, jadi namanya kemitraan kan bisa bisa hari ini kita bekerja sama besok enggak kan? Jadi ada banyak prosedur lah kalau misalnya kita masih menjalankan kemitraan. Mungkin juga ada masalah lisensi, bisa jadi Oke. kan. Makanya Hmm. kemitraan itu apa?
datang dan pergilah dengan beberapa kampus, tapi yang pasti memang kemitraannya itu dengan banyak, nggak cuma satu kampus. Oke. Dari segi lisensi bisa, dari segi ini juga apa? Untuk kita syarat mengadakan satu kelas itu kan minimal ada 10 siswa yang mendaftar di kampus itu. Kampus. Oh iya. Contohnya gini aja deh, saya Oh, pribadi kan emang jurusan komunikasi. oke. Jurusan komunikasi di MDIS aja itu kemitraannya dengan 3 kampus. Soal kemitraan itu kan biasa untuk datang dan pergi karena pasti mereka ada kerjasama untuk lisensi dan lain-lain. Terus juga ada minimum kuota supaya kelas itu bisa dibuka, kemitraan bisa dilanjutkan gitu kan. Jadi untuk satu jurusan aja itu kalau misalnya dari pengalaman saya pribadi, saya jurusan komunikasi itu ada 3 kampus yang bekerja sama. Jadi untuk kelas itu dibuka minimal kan ada 10 siswa kan nggak semua orang Oke. mau pilih kampus yang A, B atau C gitu. Setiap orang kan peminatannya beda-beda. Hmm. Misalnya kayak di komunikasi ada yang lebih ke mass communication peminatannya, ada yang peminatannya ke media gitu. Di marketing pun begitu kan, makanya ada gelarnya Bachelor of Arts, ada Ya. gelarnya Bachelor of Science. Karena peminatan marketing tuh ada yang lebih ke marketing communication, marketing digitalnya kayak gitu. Makanya itu kalau yang segi itu kan gelarnya BA. Tapi kalau BA. marketing yang lebih ke ekonomi, ke lebih Ya. statistika, itu gelarnya ke BSC kayak gitu. BSC. Jadi kan Oke. peminatan setiap orang beda-beda gitu. Jadi masalah kerjasama masih berlanjut atau enggak itu kan pihak kampusnya sendiri yang Ya. tahu apa lisensinya atau bagaimananya gitu. Ya, kerjasamanya fleksibel ya untuk setiap tahun. Iya. Oke, baik. Nah, sejauh ini kan orang melihat MDIS ini berdiri dibandingkan dengan beberapa kampus swasta di situ bagaimana? Ada kampus negeri ataupun kampus swasta gitu. Kalau untuk kampus negeri kan memang di Singapura itu sedikit karena di sini negara kecil kan. Jadi dari yang saya tahu itu kan ada NUS, NTU, SMU, SUSS gitu kan. Dan memang persyaratannya tuh ketat untuk kampus negeri. Maksudnya lokal Singapura aja untuk masuk kampus negerinya itu susah gitu kan. Nah, sedangkan untuk kampus swasta karena Singapura mau menjaga kualitas, makanya universitas swasta pun itu harus ada kriteria-kriteria tertentu. Nggak Hmm. bisa sembarangan. Kalau di Indonesia kan ya ada akreditas A, B, C dan lain-lain gitu kan untuk universitas swasta bebas gitu. Ya. Maksudnya nggak terlalu ketat. Kalau di Singapura untuk menyetarakan kualitas, makanya diwajibkan universitas swasta itu harus bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri. Makanya kalau dibilang kok kuliahnya di Singapura ijazahnya Inggris, ya memang harus seperti itu. Karena kalau kampus swasta itu cuma boleh mengeluarkan ijazah setingkat diploma. Kalau mau lanjut S1 itu harus kerjasama dengan Betul. universitas lain di luar negeri. Memang wajib. Itu yang perlu digarisbawahi. Baik. Nah, ini kita masuk ke poin penting ini mengenai sistem pendidikan ini. Mengenai sistem pendidikan ini, sejauh ini kan mereka mempertanyakan ada mulai dari soal secondary school ya, mempertanyakan SMA-nya, terus mempertanyakan soal sarjananya. Nah, di sini yang menjadi perbedaannya seperti apa? Yang diberlakukan pertama di Singapura secara keseluruhan dan juga spesifik kepada MDIS-nya. Pertama kita harus tahu basicnya dulu. Sistem pendidikannya emang beda. Kalau di Indonesia itu kan jelas SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Nah, kalau di Singapura, karena Singapura itu jajahan Inggris, sistem pendidikannya itu beda. Dia nggak ada SD, SMP, SMA. Dia adanya primary school. Primary school itu setingkat SD 6 tahun, tapi secondary schoolnya beda. Kalau di Indonesia itu SD SMA 6 tahun, di Singapura secondary school itu cukup 4 atau 5 tahun. Bedanya dari mana? Itu biasanya pas kita masih primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Itu untuk Ya. menentukan nanti kita masuk jalur yang mana nih? Jalur secondary school yang express 4 tahun atau jalur secondary school yang biasa yang 5 tahun. Nah, kalau di Indonesia kan lulus SMA udah bisa langsung kuliah, masuk universitas. Kalau di Singapura enggak, dari secondary school ada yang namanya junior college. Junior Mungkin college. nanti bisa di-share ya Kak, Iya, bagannya kan waktu itu. saya akan tampilkan bagan yang sudah dibuat nanti soal itu. Oke, baik. Bisa di-share. Sudah secondary express pun nanti ada tes lagi. Apakah akan masuk di junior college ataukah masuk di politeknik? Junior college itu masa belajarnya cuma 2 tahun, politeknik itu masa belajarnya 3 tahun. Kita tahu. Kalau mau masuk universitas, emang biasanya lulusan junior college. Jadi itu disebutnya A-level kalau mau masuk universitas. Kalau misalnya yang lulusan politeknik biasanya masuknya jadinya ke kampus swasta. Kunci swasta. Kalau pemikiran saya nih ya, karena orang tetap maksa mana ijazah SMA-nya, mana ijazah SMA-nya. Di Singapura itu mau orang manapun nggak cuma orang Indonesia ya, karena waktu
saya mengikuti kelas persiapan itu, teman-teman sekelas saya memang banyak lulusan SMP dari China, dari Thailand, even dari Brazil gitu. Mereka di negaranya masing-masing lulusan SMP, masuk ke Singapura mereka ikut kelas penyetaraan. Karena SMP pun, lulusan SMP di negara mereka, itu kan sudah masuk 2/3-nya secondary school Singapura. Karena secondary school di Singapura 4 atau 5 tahun. 4 atau 5 Sedangkan SMP aja udah 3 tahun. Berarti sebenarnya mereka kan sisa 1 atau 2 tahun untuk bisa masuk ke junior college. Oke, ya. Nah, pemikiran saya adalah, tentulah orang tua kan maunya yang terbaik buat anaknya. Kenapa anaknya lulus SMP diberangkatkan ke Singapura? Supaya mereka nggak ada gap year. Dan punya kesempatan untuk ikut ujian yang buat masuk junior college itu. Karena kalau bisa masuk junior college, mereka akan bisa mudah masuk ke universitas negeri. Cuma kan dalam perjalanannya mungkin memang gagal masuk junior college, makanya jadinya masuknya universitas swasta kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya, orang tuh heboh kayak berdebat soal mana ijazah SMA, karena di Singapura sendiri itu nggak ada istilah SMP SMA, adanya secondary school itu. Dan 4 atau 5 tahun itu cukup. Dan sudah lulus SMP di negaranya masing-masing, itu sudah istilahnya 2/3 jalan untuk lulus secondary school. Jadi pas pindah ke Singapura pun tinggal ikut kelas penyetaraan 1 atau 2 tahun, itu sih. Oke, baik. Baik, siap Kakak. Sekarang kita ke Bang Andi. Abang melihat ini kan soal persoalan secondary school ini kan yang digugat oleh mereka ini. Di mana mereka seolah berpikir bahwa SMA ini yang diberlakukan di luar negeri ini harusnya seperti sama dengan yang ada di Indonesia gitu. Sementara data yang tercatat atau tersajikan di KPU, di website KPU itu kan jelas bahwa Mas Gibran untuk pendidikan secondary school itu ada 5 tahun. 5 tahun di mana dibagi di 2 tempat itu. Pertama yang di Orchid, yang kedua di UTS. Tapi yang kita garis bawah sini Orchid, karena Orchid secondary school ya kalau nggak salah ya. Orchid Park itu. Bagaimana tanggapan Bang Adi? Ya, terima kasih ya Irjan. Siap. Selamat siang Mbak Dian ya. Ya. Salam kenal nih kita di podcastnya Irjan. Jadi ini menarik tadi, mungkin saya ingin bertanya lagi mengenai lulusan SMP. Terus itu kan 3 tahun, berarti dia tinggal menambah di secondary school itu 2 tahun lagi, jadi 5 tahun. Ya. Apakah begitu? Iya, kebanyakan memang seperti itu. Jadi yang sudah lulus SMP di negara masing-masing, pindah ke Singapura itu tinggal ikut kelas penyetaraan 1 atau 2 tahun. Oke, kalau 2 tahun berarti dia 2022 sampai 2004 Mas Gibran ini di Orchard Park Secondary School dia 2 tahun. Nah, perkiraan orang-orang di Indonesia ini selalu berpikir bahwasanya kuliah di luar negeri itu sama dengan sekolah high school atau junior high school di luar negeri itu sama seperti kita gitu. Pemikirannya kan seperti itu. Nah, ini kan jadi ada suatu bias informasi mengenai ini. Dan memang tercatat di KPU itu bahwasanya adalah 2002 sampai 2004 di Orchard Park Secondary School. Nah, inilah yang asumsi yang diambil salah seorang yang idiot menurut saya quote unquote yang menyamaratakan bahwasanya ijazah di Indonesia ini harus juga sama seperti ijazah yang di Singapura, ya. Jadi pemikiran dia yang dipaksakan oleh kita untuk menerima pemikiran dia itu seperti itu. Maka saya katakan idiot untuk mereka itu. Dan saya sudah jelaskan juga Mbak Dian mengenai itu, Mbak Dian. Nah, cuma pernyataan begini, ketika dia selesai 2 tahun di secondary school itu, apakah mereka menerima sertifikat yang menyatakan setara dengan SMA begitu di Jakarta? Kalau di Singapura, kalau di Indonesianya saya kurang tahu ya, tapi kalau di Singapura sudah menyelesaikan kelas penyetaraan itu sudah bisa lanjut untuk daftar ke universitas swasta ya, terutama ya. Kayak gitu. Kalau untuk di Indonesianya ya pasti harus ada penyetaraan. Maksud saya ada sertifikat nggak mengatakan bahwa dia sudah komplit ya sesuai dengan kurikulum di sana selesai dalam waktu 5 tahun misalnya. Ada nggak surat sertifikat seperti itu, Mbak Dian? Kalau karena saya secondary school-nya tidak di Singapura ya, saya di Indonesia tuh udah sampai SMA dan sempat kuliah juga di Indonesia. Jadi saya pribadi untuk sertifikat secondary school saya memang kurang memahami. Tapi yang saya tahu teman-teman saya itu sudah ada pernyataan lulus dari secondary school, ya langsung bisa daftar ke universitas karena kampus nggak mungkin akan menerima kalau dia secondary-nya aja tuh nggak selesai.
Oh ya, jadi ada ya mungkin semacam kayak surat keterangan kali ya. Oh, Dari dia sudah sekolahnya lah. dari sekolah dari secondary school ya. Ya. Surat Mhm. keterangan berarti ya. Iya, Baik. Ini menurut teman-teman yang Mbak Dian ya. Ya. iya. Yang mereka masuk kampusnya itu dari jalur secondary school. Secondary school. Iya, iya. Nah, ini kalau dia secondary school, terus dia kan melanjutkan ke UTS ya, Inserts ya. Ya. Sepengetahuan saya kan Inserts itu memang adalah foundation gitu. Sebelum kita Iya, masuk, foundation. Ya, itu benar. ya, itu foundation. Setelah lulus SMA, kalau katakanlah ya, Hmm. ya. Setelah lulus SMA itu foundation. Nah, jadi gambaran saya, Mas Gibran ini menerima surat keterangan telah menyelesaikan 5 tahun kurikulum Singapura itu. 3 tahun SMP, 2 tahun di Orchid. Singapura, Oke. ya di secondary school itu. Pemikiran di sini, ya, ketika dia lulus SMP, dia melanjutkan ke Singapura itu 4 tahun SMA-nya sampai Itu 5 jadi tahun kayak begitu. ngulang dong. Buat apa double Nah, jadi kan SMP-nya? seperti mengulang ya. Nah, Jadi sedangkan seperti mengulang. di Ini Indonesia yang kan jadi SMP-nya sudah selesai. Sudah selesai. betul. Jadi berarti kan kalau di Singapura itu tidak ada namanya junior high atau senior Nggak high ya. ada. Nggak ada. Cuma Oke. primary dan secondary school. Primary dan secondary school. Oke. Oke. Basic Nah, kurikulumnya kan Cambridge ya. informasi bagus. Ini saya share deh biar Oke, jelas. Ya. baik, baik. Sudah bisa dilihat, Ya, ya, kelihatan ya jelas. kan? Primary school 6 tahun. Terus nanti ada tes dulu nih untuk Ya. kita masuk ke yang express atau yang normal. Baru nanti kalau misalnya tesnya lulus masuk yang express, itu pun dibagi, ada tes lagi nanti, ada junior college dan ada politeknik. Kalau secondary school yang normal 5 tahun, biasanya 4 tahun pertama itu kita disebutnya N level, 1 tahun berikutnya itu disebut O level. Dari O level biasanya masuknya ke politeknik, baru universitas swasta, kayak gitu. Oke, Bisa secondary ya dilihat berarti di dia capture 4 juga tahun boleh. N level ya. Ya. Iya, oke. 1 tahun level. Ya, sepertinya kayak di Cambridge kurikulum ya di Indonesia Ya. juga menggunakan O level. O level. Cuma dia masih membagi junior dan high school gitu loh, bukan Ya. secondary. Hmm. Kecuali mungkin Singapore International School ya. Karena kebetulan juga kemarin waktu anak saya itu adalah di junior high di Cambridge kurikulum juga pada saat itu. Nah, benar ini totalnya memang 5 tahun 5 tahun. 5 tahun. Ya 5 Jadi ini tahun. kan Tapi skema tahunya pendidikan berbeda ya, Indonesia. sistem yang Ya, berlaku di skema pendidikannya Singapura. agak emang mirip. Agak seperti Yang itu. menarik memang adalah di secondary school itu ada express, ada yang normal. Yang Ya. express itu kan justru yang express ini masuknya itu bisa di junior college ya. Sedangkan yang secondary school 5 tahun itu dia harus mengikuti Ya. katakanlah tes O level itu untuk bisa masuk ke universitas Oke, ya. politeknik. Tapi dulu, tidak baru bisa universitas. university ya. Iya, karena university itu persyaratannya harus A level. Ya. A level malah ya. A level Ya. itu junior college. Makanya orang tuh berlomba-lomba supaya bisa masuk junior college. Oke. Setelah secondary schoolnya selesai ya. Iya. Ya. Jadi kalau baru lulus SMA terus baru masuk, ya udah telat start ya untuk bisa berlomba masuk ke junior college-nya itu. Oke. Ini menarik. Ini udah jelas untuk pengertian itu. Iya, iya. Iya, iya. Jadi ini memang yang harus dipahami. Banyak orang kan nggak paham, tapi sok tahu gitu loh. Banyak sekali yang saya tahu. Banyak yang so tahu, Kak Dian. Kan ini kan soal sistem pendidikan sini kan mereka ingin sama ratakan seperti yang berlaku di Indonesia. Iya. Jadi kan ada kekhususan ya, privilege lah untuk sistem pendidikan di Singapura. Ini mana kan seperti yang Kak Dian menjelaskan tadi soal bahwa ini negara persemakmuran Inggris kan. Jadi apapun beberapa dalam sistem pemerintahan maupun dalam pendidikan, ya pasti masih selain bermitra, sistemnya juga diaplikasikan atau diterapkan dalam sistem pemerintahan mereka atau di dalam pendidikan mereka. Nah, baik Kak Dian, ini kan mengenai skema pendidikan ini sangat clear ya, yang artinya kebingungan masyarakat Indonesia ini soal bagaimana durasi waktu, terus jalur untuk masuk ke private university ataupun ke kampus negeri gitu ya, dengan berbagai macam tingkatan atau levelnya. Nah, ini kita masuk, ini yang menjadi pertanyaan besar untuk Roshiro Rismon ataupun oposisi lah yang mempertanyakan soal ijazah. Nah, ini yang menjadi hal yang cukup krusial juga. Mereka mempertentangkan bahwa ijazah Mas Gibran itu harusnya
dua logo gitu. Formatnya. Nah, ini kan Kak Dian juga alumni dari MDIS, tentu nanti kita akan blurkan namanya. Cukup kalau boleh Kak Dian menampilkan ijazahnya, terus dilihat format bagian depan. Nanti kita akan tampilkan side by side, nanti bandingkan ijazah Mas Gibran, format logonya sama dengan ijazahnya Kak Dian. Silakan Kak Dian. Boleh. Jadi kampus swasta di Singapura itu cuma boleh mengeluarkan ijazah setara diploma. Itu kalau yang kampus swasta. Kalau mau dia mengeluarkan ijazah setara S1 kan wajib bekerja sama dengan kampus lain di luar negeri. Ini saya kebetulan ada ijazah diploma maupun ada ijazah S1 saya. Saya diploma dan S1-nya sama-sama belajar di MDIS, tapi format ijazahnya beda. Nih saya tunjukin ya. Oke. Sorry. Mungkin nanti saya kirimin fotonya aja, Pak. Oke, nggak Ya, apa-apa. foto-foto. Kak Dian kirim foto aja, nanti kita blurin namanya. Oke. Kita blur. Kirim Ya, foto, blurin nanti nama. saya kirim foto aja biar bisa ditampilkan side by side. Jadi kalau yang diplomanya itu memang logonya MDIS aja. Karena memang Satu saja ya. satu aja itu yang untuk diploma. Berarti Yang sinkron ya sama satu ijazah Mas pun Gibran. memang juga cuma satu karena jurusan saya bekerja sama dengan University of Sunderland, ya ijazah saya cuma logo Universitas Sunderland aja. Jadi kenapa harus ngotot mana logo MDIS-nya? Ya karena memang yang mengeluarkan itu universitas rekanannya. Sunderland. MDIS cuma boleh mengeluarkan ijazah setingkat diploma kayak Ya. gitu. Oke. Jadi apa yang perlu diperdebatkan karena memang peraturannya seperti itu kayak gitu. Kan- Jadi Mbak Dian, kalau begitu berarti ada dua ijazah diploma yang diterbitkan oleh MDIS, ijazah S1 dengan universitas yang berkolaborasi di luar negeri. Nah, seperti kayak Bradford dan Sunderland seperti itu ya. Oke. Tapi tetap dapat diploma itu ya MDIS ya. Iya, tetap. Karena kan sudah luar ya. Kan kita belajar program S1 itu kalau di Indonesia kan ya udah S1 aja. Tapi kalau di Singapura itu terbagi dari diplomanya dulu diselesaikan, baru habis itu lanjut ke degree-nya. Nah, ini kita lihat kemarin bahwasannya ada foto alumni yang terpajang juga ya di lobi ataupun di kaca ya di pintu di masuk. kaca. Pintu Ini seperti yang Kadian jelaskan di awal tadi. Ini kira-kira selama Kadian di sana, waktu Kadian masuk dulu di sana melihat foto Mas Gibran berbarengan dengan alumni-alumni lain, itu kira-kira apa yang Kadian mau sampaikan itu? Yang pasti salah satu yang membuat saya yakin untuk memilih MDIS juga karena ada sosok yang saya kenal setidaknya. Yang saya tahu profilnya, oh kuliah di situ juga dibanding kampus-kampus lain yang saya datengin waktu itu. Saya pikir kampus-kampus lain memang juga tempat perkuliahannya itu kayak sekedar di ruko atau di mall gitu. Nah, pas saya datang ke MDIS, nilai plusnya adalah dia punya gedung sendiri dan oh ini ada sosok yang saya tahu nih orang Indonesia juga kuliah di sini. Jadi ya kenapa enggak saya kuliah di situ kayak gitu. Boleh tahu Kadian kira-kira privilege atau perbedaan ya antara MDIS dengan kampus-kampus lain atau hal-hal yang menjadi keunggulan dari MDIS itu apa ya? Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah banyak orang mengejek MDIS, ranking MDIS sekarang. Padahal yang namanya ranking itu kan wajar naik turun. Apalagi MDIS itu bisa dibilang kampus tua ya, kampus tertua dari tahun 1950-an. Jadi pada saat itu, mungkin pada saat beliau masuk, pilihan terbaiknya memang MDIS dibanding kampus-kampus lain yang saya bilang cuma ruko atau mall gitu. MDIS punya fasilitas sendiri, punya gedung sendiri, punya asrama mahasiswa. Karena kan banyak mahasiswa asing yang datang ke Singapura bingung mau tinggal di mana. Nah, jadi makanya mereka, oh di MDIS ini ada asramanya loh. Jadi kita tinggalnya di kampus, kuliah ya tinggal turun ke bawah aja untuk melakukan perkuliahan kan. Coba kita pikir deh, di Indonesia sendiri, kampus mana yang punya asrama mahasiswa? Jarang kan? Ya mungkin UI atau kampus-kampus negeri lain. Kalau kampus swasta lain di Indonesia, kampus mana yang punya asrama sendiri segitu besarnya gitu loh. Dan di situ pertimbangannya kan, dan asramanya sendiri kan fasilitasnya lengkap, ada gymnya segala, ada lapangan untuk olahraga kayak gitu. Jadi kayak udah all in one. Apalagi kalau buat orang tua yang mau menitipkan anaknya di luar negeri, pasti kan memilih, oh ya udah di sini aja nih, semuanya udah ada di satu gedung itu. Oke, baik ya. Berarti ada hal yang kita katakan keunggulan lah, yang membuat ketertarikan orang untuk bergabung di sana, dan MDIS eksistensinya semenjak tahun 1950 ya. Ya, Kampus tertua 1956 apa 50 berapa gitu. 1950-an ya. 1956 ya Abang ya. Nah, dari Abang kira-kira apa yang Abang mau sampaikan lagi, tanyakan ke Kak Dian? Ya, ini misalnya mengenai apa UTS insert ya. Oke. Berarti kan 2022 2024
4 ya di secondary school, dia terus melanjutkan ke Hmm. UTS Insert ya kalau nggak salah ya. Ya. Benar Irjan ya? Ya, ini di riwayat pendidikannya di KPU ya. Ya di Ya, KPU. oke. Di Itu uh, berapa di tahun di sana? di UTS Insert Sydney 2004 hingga 2007. 3 tahun di sana. Itu sudah Ya, tingkat 3. diploma sebetulnya sih kalau di sana ya. Hmm, hmm, Karena hmm. memang kan Insert itu ya sebetulnya foundation. Foundation itu ya setahun ya 2 tahun ataupun juga kalau misalnya nggak ini ya nggak ini ngulang lagi gitu loh. Nggak bisa masuk Ya, nih misal di Insert ya, ya. dia masuk apa di UTS-nya dia harus ngulang lagi. Hmm, hmm. Itu biasanya kan foundation 1 tahun 2 tahun kalau batas maksimum tuh 3 tahun. Ya, Ya, nah, terus dia makanya dia melanjutkannya ke ke MDS lagi kan, dia balik ya. balik lagi. Betul kan? Pasti Dia kan balik kan pertimbangannya 2000. seperti itu kan. Ya. Pertimbangannya lulus SMP ke Singapura, ikut yang secondary school di Orchard itu, supaya Hmm, bisa ada kesempatan ke junior college. Ya Hmm. mungkin betul. memang saat itu ikut tes belum berhasil ke junior college, makanya lanjutnya ke UTS kayak gitu kan. Iya, Di iya, UTS itu kan sudah hitungannya foundation. Kalau 3 tahun betul. ya itu seperti Bapak bilang itu sudah hitungannya diploma. Baru setelah itu mungkin juga ikut tes untuk UTS belum belum berhasil untuk masuk. Jadinya ya udah kembali ke Singapura untuk ambil universitas swasta yang tinggal degree-nya aja yang diambil. Iya, tinggal negerinya. Baik. Ya. Nah, Bang Andi, terkait ini sinkronisasi data di KPU itu bagaimana menurut Andi? Ya ini kan bisa dilihat juga kan, memang setiap itu kan pasti menentukan ijazah pertama katanya dihitungnya dari SMA. Hmm, hmm, hmm. Di calon legislatif pun juga begitu, menteri-menteri pun juga pasti begitu juga. Apa Hmm, kepala daerah gitu, bukan hmm, menteri. Nah itu memang yang dipertanyakan oleh mereka itu hmm. mengenai tadi yang mengenai secondary school itu kan Sekunder ya. dikaitkan Ya, dengan insert UTS. UTS. Ini kan rasulnya kan so tahu nih modelnya. Cuma kan bagaimana dipengaruhi publik seperti itu. Nah jadi kalau dikatakan Mbak Dian tadi SMP itu sudah dihitung 3 tahun. Hmm, Ya hmm. terus masuk di secondary school itu 2 tahun. Ya jadi komplit itu 5 tahun. Berarti SMP-nya itu sudah dihitung. Ya termasuk di secondary school itu Hmm. 5 tahun. Artinya tinggal tambah 2 tahun saja di secondary school. Nah, 2 tahun di secondary school itu yang disebutkan Ya. tadi, itu Hmm, kan dia terencana pengen masuk ke hmm, junior college, ya. Ternyata kan nggak bisa, hmm, maka dialihkan untuk sekolah ke Australia, ya hmm, masuklah ke Foundation Insert UTS. hmm. Nah, itu 3 tahun di sana kalau dilihat, artinya dia gagal lah ya untuk masuk ke UTS itu, lulus dari foundation itu. Balik, ya kan, balik ke eh, Singapura. Nah, Ya, daftarlah di MDS MDS. 2007 ya, Ya, 2007 daftar di hingga MDS 2010. Hmm. sampai 2010. Berarti belajar di MDS untuk eh, pastinya dia harusnya mempunyai sertifikat diploma itu kan, MDS itu kan Oke. 3 tahun ya. Nah, Hmm. terus juga satu lagi sertifikat sertifikat ijazah, Hmm. ijazah diploma sama ijazah S1 yang dari Ya. Bradford University. Nah, yang dimasukkan ini adalah ijazah terakhirnya itu adalah ijazah dari Hmm. Bradford University untuk S1 gitu loh. Hmm. Nah, ini ada kesalahan juga kalau menurut saya pamflet yang ditayangkan waktu minggu kemarin Ya, hari Selasa di rakyat malam bersuara itu. itu, Ya, rakyat bersuara itu ya. pamfletnya itu Hmm. dicantumkan bahwa itu S2 ITS ini. Nah, yang buat ini siapa Ya, kan pertanyaannya kan itu. ya, ya. Kalian mungkin Nah, sempat kalau menyaksikan ya? KPU, Iya, saya kenapa? sempat lihat. Itu kan Ya, yang Lihat ya. digembar-gemborkan S2 jadi bahan ketawaan kan? Karena menurut ya. saya Iya, itu kan dari media, bukan pernyataan langsung dari beliau. iya, Benar. Media betul. bisa jadi media salah informasi bisa. Yang kedua, yang menulis artikel itu kurang mengerti sistem pendidikan di Singapura. Jadi, oh kalau di Indonesia taunya SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu S2, S1, S2. Ya, Nah, ya. dia nggak tahu ada sistem secondary school, terus ada Hmm. sistem foundation, ada sistem Ya, diploma dulu baru betul. degree. Nah, jadi mungkin ya itu karena keterbatasan informasi yang dia punya di sepemahaman dia nulisnya begitu dan itu kan di media bukan pernyataan langsung dari orang yang bersangkutan. Ya, benar, benar Ya, sepakat. Karena memang pun kalau kita
mau mengkonfirmasi ke antara pun mereka juga harus bertanggung jawab. Kalau Roshiro Ya. mengatakan bahwa yang menulis artikel itu atau mempublikasikan tulisan itu dari media. Tapi ini kan dia cropping, jadi unsur kredibilitasnya kan juga masih dipertanyakan apakah data itu mengada-ada ataupun media sekelas antara pun harus melakukan blunder terhadap informasi kan itu juga menjadi pertanyaan besar juga Ya, kan? kita coba positive thinking Ya, lah. Ya, Bisa jadi ya, tidak sengaja blunder karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterbatasan pemahaman. informasi. Ya, Ah, benar, sepakat. Ya, karena mungkin ya seperti yang Kakak Dian jelaskan tadi bahwa memang sistem pendidikan yang berlaku di Singapura ya, di mana kan keterkaitan Singapura dengan Inggris dibandingkan dengan Indonesia ya, yang kita di karena sini, ya orang awam pasti bingung gitu. Saya ya, waktu awal baru pindah aja tuh saya bingung dengan sistem primary school, secondary school karena yang kita pahami dari kecil, apalagi kita tumbuh dan besar di Indonesia ya SD, SMP, SMA gitu. Dengan ada O level, N level, A level, junior college itu kita pasti pusing gitu. hmm. Gitu Ya, dan ya, nggak semua betul. orang paham kan makanya di sini saya Ya. berusaha hadir untuk menjelaskan biar orang Oke. lebih punya gambaran apalagi tadi saya udah buka bagannya kan jadi biar Ya, orang lebih ya. kebayang lah. Baik, baik. Ada lagi Bang Nah, Andi? Ya. ya, saya mengerti itu berarti gini, karena mereka juga berpatokan kayak ke Amerika ya. Amerika kan ada Oke. primary school, ada Ya. junior high school, ada senior Mhm. high school. Ya, Nah, benar. pemikiran orang Indonesia itu berpikiran ke sana. Nah, kalau Mhm. ini kan ada satu penjelasan yang bahwasanya kurikulum Inggris itu sangat berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia maupun juga menurut saya yang di Amerika juga berbeda. Karena Mhm. berbedanya begini, mereka punya junior high school, Mhm. punya senior high school. Senior school. Sedangkan yang di yang di Singapura maupun Mhm. negara Commonwealth yang lain di Inggris itu menggunakan secondary Primary school itu school ya. dan Jadi secondary school Menarik. primary dan secondary school itu. Ya dan pada total dasarnya kan belajarnya masalahnya adalah tahunnya. Kalau lihat ya tahun kelulusan sih sama saja kan kalau di iya katakanlah di Singapura 3 tahun ya. Kalau Hmm. dijumlahkan itu ya memang 12 tahun juga in total kan. Malah lebih, malah berkurang. Oke. 11 tahun kan in total kalau kita lihat ya. Closing statement dari kalian kira-kira apa yang mau disampaikan atau mau digaris bawahi dari uh, gorengan isu inilah gitu. saya sebagai orang yang juga bersekolah di Singapura yang saya tahu sistem pendidikannya seketat apa saya bisa pastikan kalau Singapura itu tidak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Jadi, narasi yang beredar di publik itu kemungkinan besar adalah ketidakpahaman, ketidaktahuan yang malah sengaja dipanas-panasin nih. Jadi bikin orang lain jadi makin panas. Padahal kalau kita bisa telusuri lebih jauh, kalau kita bisa jelasin dengan tenang, masyarakat pasti akan lebih paham. Oke. Jadi nggak Baik, perlu lah dipanas-panasin. baik. Bila perlu ya mereka ke Singapura juga lah biar berlibur di sana ya. Teman-teman mereka yang mempersoalkan itu. Oke. Baik ya, itu saja teman-teman dengan adanya informasi dari Kak Dian ya, alumni dari MDIS ya, kira-kira semoga bisa mencerahkan kita semua ya. Kalaupun ada yang mau bertanya lebih lanjut, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya kita berterima kasih. Kedepannya mungkin Kakak Dian akan banyak membantu informasi dari Singapura untuk Indonesia ya. Sekaligus promosi MDIS ke Indonesia ya. Bahwasannya MDIS terpercaya ya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Ya, Makasih, Mbak Dian. terima kasih Kakak Dian.